Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita teruskan materi pembelajaran Nahwu. Masih tentang mustasna. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita mempelajari apa itu kalam mujab dan apa itu kalam tam. Dan apa pula itu kalam tam manfi. Pada hari ini kita akan teruskan kepada apa itu kalam nakis. Kalam nakis atau kalam yang ada kekurangan, yaitu kalam yang mustasna minhunya tidak disebutkan. Jadi ketika di dalam sebuah kalimat mustasna minhunya tidak disebutkan, maka itu disebut kalam nakis. Maka mustasna tersebut i'rabnya atau hukumnya menurut awamil, yaitu keperluan yang sebelumnya. Misal contoh, ma qama illa zaidun. Ma qama illa zaidun. Illa adalah huruf istisna, zaidun mustasna. Sedangkan mustasna minhunya tidak ada. Zaidun itu barisnya, harokatnya atau hukumnya menurut keperluan kalimat yang sebelum illa. Kalimat sebelum illa itu adalah fa'il, maka yang diperlukan fa'il itu adalah fa'il. Zaidun menjadi fa'il, maka zaidun adalah fa'il daripada kalimat qama, sedangkan illahnya adalah mulghah, yaitu tidak berfungsi. Contoh yang lain, misal ma darabtu illa zaidan. Di dalam kalimat ini mustasna minhunya pun tidak disebutkan, yang ada cuma mustasna, sedangkan mustasna minhunya tidak ada. Maka zaidan kedudukannya itu menurut apa yang diperlukan oleh kalimat yang sebelum illa, yaitu darabtu. Darabtu itu memerlukan maf'ul bih, maka zaidan kedudukannya maf'ul bih. Ma marartu illa bi zaidin. Di sini pun tidak disebutkan mustasna minhunya, maka zaidin hukumnya menurut keperluan, yaitu zaidin terletak setelah huruf jar, maka hukumnya adalah majrur. Nah, jadi untuk pembagian mustasna dengan illa itu ada kalam mujab tam, yaitu kalam yang ada mustasna minhu dan mustasnanya serta tidak didahului oleh huruf nafi, maka disebut kalam mujab tam. Adapun yang kedua yaitu kalam manfi tam, yaitu adalah kalimat yang di sana ada mustasna minhu dan mustasnanya tetapi didahului oleh huruf nafi, yaitu misal ma, maka disebut mustasna kalam manfi tam. Dan yang ketiga itu kalam naqis, yaitu sebuah kalimat yang ada mustasnanya namun mustasna minhunya tidak ada, maka hukumnya itu sesuai keperluan kalimat yang sebelum illa. Adapun mustasna menggunakan ghaira siwa, maka mustasnanya selalu majrur, sedangkan kalimat ghaira dan siwa itu dimudhafkan kepada yang setelahnya. Maka hukum keduanya yaitu siwa dan ghaira wajib sama dengan mustasna dengan illa dalam nasab dan rafa'nya. Nah, coba kita perhatikan contohnya. Ja'al qaumu ghaira zaidin atau siwa zaidin. Ja'a fi'il, al-qaumu itu fa'il, ghaira itu mustasnanya. Mustasna minhunya adalah al-qaumu. Sedangkan zaidin itu menjadi mudhafun ilaih.
Ma ja'al qaumu ghaira atau ghairu. Nah, ini boleh dua harokatnya. Ini kalam manfi tam didahului oleh huruf nafi. Bisa ghaira Zaidin atau ghairu Zaidin. Kemudian kalam nakis. Ma jaa ghairu Zaidin. Jaa fa'il, ghairu menjadi fa'il. Zaidin mudhafun ilaih. Ma ra'aitu ghaira Zaidin. Ma maratu bi ghairi Zaidin. Itu tiga ini contoh kalam nakis. Jadi kesimpulannya, untuk mustasna dengan ghairu dan siwa itu yang berubah hukumnya itu adalah kalimat mustasnanya sendiri. Seperti ghaira apabila kalam hujab, atau ghairu dan ghaira apabila kalam manfi tam, yaitu didahului oleh huruf nafi ma. Dan bisa ghairu, ghaira dan ghairi apabila kalam naqis. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.